Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Sita Umilah, NIM 2213429 di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Pak Adi Kusuma. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini tuh seru banget karena kita kuliah secara offline. Pokoknya seru banget ya teman-teman. Jadi yang pertama, biasa Bapak masuk nih, Pak Adi masuk. Habis Pak Adi masuk, terus ya pembukaan biasa, terus kita juga berdoa untuk memulai kegiatan pada hari itu. Setelah kita berdoa semuanya, lalu biasa Pak Adi mencari-cari manusia siapa yang akan public speaking ke depan. Oke, jadi pada waktu itu ada 3 orang nih teman-teman, biasa kan 3 orang. Seru-seru sih, tapi ada 1 orang yang menurut aku seru banget nih gitu kan. Jadi sebetulnya beliau ini sudah menyiapkan untuk public speaking-nya tuh kalau nggak salah kayak sebuah Google pokoknya cara membuat sesuatu gitu kan. Tapi pada akhirnya dia merubah semuanya dan dia public speaking tentang pengalaman beliau ini nge-trek ya atau naik gunung. Jadi jujur sih, aku juga senang lihat orang-orang naik gunung gitu kan. Aku juga pengen banget naik gunung. Tapi apalah daya gitu kan. Kesehatan aku yang kayak gini, jadi ya was-was gitu kan buat naik ke gunung. Jadi saya mau sedikit menceritakan tentang teman saya ini nih, yang beliau juga menceritakan tentang keseruannya di alam. Jadi teman-teman, beliau itu waktu itu kalau nggak salah kita tuh masih semester 5 ya. Beliau tuh naik ke gunung tersebut ketika kita UAS kalau nggak salah. Jadi beliau naik ke gunung itu tuh di Sumatera ya teman-teman. Di Sumatera, di Gunung Kerinci. Wow, itu tuh kayak it's amazing gitu kan, karena itu tuh tinggi loh teman-teman. Tapi beliau-beliau nih hebat gitu kan. Terus ternyata teman-teman, yang bikin takjub tuh ternyata bener-bener ada laut yang bukan lautan, bukan. Itu tuh sebuah danau. Danau apa ya? Saya juga lupa namanya, Danau Karon, danau apa ya, lupa. Itu tuh bener-bener biru banget, kayak Masya Allah, ternyata bukan di belahan bumi mana, tapi di ujung-ujung, di selipan-selipan bumi ini nih ada begitu banyak hal-hal indah gitu kan. Cuma kitanya aja yang kurang mengeksplor gitu kan. Karena emang untuk menemukan keindahan-keindahan itu kita butuh melalui jalan-jalan yang terjal, butuh capek gitu kan. Dan emang ya teman-teman, ternyata keindahan-keindahan itu didapatkan tidak mudah gitu. Lalu setelah itu beliau naik ke gunung, ternyata betul-betul ya teman-teman, di atas gunung tuh indah sekali. Kita tuh bisa melihat hamparan-hamparan dunia teman-teman. Setelah dari cerita public speaking tersebut, kita lanjut ke ke presentasi ya teman-teman. Seperti biasa kita presentasi. Oke teman-teman, jadi pembahasan pada kali ini itu tentang fobia panggung atau biasa disebut glossophobia. Jadi di mana ini itu kecemasan berlebih, deg-degan berlebih, pokoknya sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Jadi ini itu termasuk ke dalam kecemasan sosial ya teman-teman. Dimana ini bisa mengganggu pekerjaan, pendidikan gitu kan. Jadi emang ya teman-teman, pokoknya yang berlebihan tuh nggak enak banget, karena kita tuh bingung juga kan cara mengontrolnya kayak gimana. Dan selanjutnya itu ada ciri-ciri fobia atau ciri-ciri fobia panggung atau glossophobia, yang dimana mungkin ya teman-teman, saya juga gak tahu nih, saya pernah mengalami hal ini bukan sekali 2 kali. Dan juga saya ngalami juga nih di MK Pak Adi nih, yang dimana kan di MK Pak Adi itu selalu dipanggil 3 orang buat public speaking. Pas saya belum maju ke depan buat public speaking, itu aku tuh kayak deg-degan banget, kayak takut banget gitu kan, takut dipanggil. Pokoknya gak mau sampai ya teman-teman, saya tuh gak pernah duduk di depan, gak pernah sama sekali duduk di depan yang kayak
maksudnya bukan kalau di depan-depan yang jauh dari Pak Adi pernah gitu kan, tapi yang bener-bener di depannya tuh saya tuh nggak pernah gitu kan, karena deg-degan takut dipanggil, padahal mah ya entah gitu kan, Pak Adi nggak tahu gitu kan bakal manggil siapa gitu kan. Tapi itu tuh benar-benar teman-teman, itu pernah banget saya alamin, yang dimana saya tuh takut banget Pak Adi buat manggil saya maju ke depan untuk public speaking gitu kan. Terus ciri-ciri yang lain itu jantung berdebar-debar teman-teman, tapi berdebar-debarnya tuh nggak yang kayak biasa, itu tuh benar-benar berdebar-debarnya secara berlebihan. Terus juga ada cemas yang berlebih, kayak takut banget gitu loh. Terus juga selain itu temen-temen tuh ngerasain yang kayak keringet dingin gitu kan, yang kayak bener-bener gimana sih, takut banget gitu loh, takut banget gitu kan. Terus juga teman-teman, selain ciri-ciri dan pengertian tentang fobia panggung ini, ada pula tentang cara mengatasi. Di mana-mana ya teman-teman, cara mengatasi itu selalu tentang apa? Tentang persiapan teman-teman. Jadi kita tuh harus mempersiapkannya secara matang. Terus juga selain persiapan, kita itu harus apa? Kita harus belajar teman-teman. Kita tuh harus sering-sering belajar buat ngomong di depan. Contohnya, sebelum kita berbicara di depan umum, ya kalau kita emang gak dapet panggung kan, kita gimana mau ngomong di depan umum? Mungkin bisa aja kita yang ngadain acara sendiri. Akan tetapi untuk kita lebih menguasai di saat kita berbicara di panggung, kita lebih baik sering-sering belajar sendiri. Contoh seperti saya juga seperti ini nih, saya juga lagi belajar teman-teman gitu kan. Saya sebelumnya saya tuh nggak pede banget, sampai pernah di saat saya bikin tugas yang dimana saya harus melihat muka saya sendiri nih, dan itu sendiri ya, bukan yang berkelompok. Itu tuh saya tuh mengulang berkali-kali, kayak pas saya edit kayak, ih kok suaranya kayak gini, jelek banget gitu kan, kok mukanya kayak gini, jelek banget gitu kan. Terus saya juga sering kayak di kaca gitu kan, ngomong sendiri, walaupun pada akhirnya di saat saya ngomong kayak ketawa sendiri lagi, malu lagi gitu. Itu tuh sering banget ya teman-teman saya rasain. Mungkin itu juga salah satu cara untuk mengatasi dimana kita tuh demam fobia panggung ya teman-teman. Terus juga selain persiapan, selain kita sering-sering berlatih atau belajar, kita juga harus menyiapkan hal apa sih yang akan kita sampaikan. Pokoknya materi juga teman-teman, itu penting. Terus ya teman-teman, selain itu juga kita tuh harus berpikir positif ya. Pokoknya kita tuh kayaknya pernah deh teman-teman, saya bahas juga bahwasanya jangan pernah berbicara seperti apa yang tadi saya bicarain sebelum ini. Jangan pernah berpikir bahwa suara saya jelek, apa yang saya sampaikan nggak bagus lagi nih. Pokoknya jangan pernah berpikir seperti itu ya teman-teman. Dan itu juga pikiran aku dulu ya. Sekarang tuh saya udah tidak berpikir seperti itu. Jadi teman-teman, di saat kita public speaking, kita juga harus berpikir positif ya. Bahwasanya kita tuh berpikir kita tuh bisa. Terus selain kita juga berpikir positif, kita tuh harus untuk menghilangkan rasa gugup kita itu. Pokoknya kalau kita gugup jangan sampai nih orang-orang tahu kita tuh berbicara mungkin dengan cara kita memberikan pertanyaan kepada audiens, melontarkan jokes gitu kan, yang dimana itu tuh untuk mengurangi rasa gugup kita. Dan yang terakhir, sebetulnya ini paling utama juga sih gitu kan, tapi saya sebutin di terakhir, bahwa dimana percaya diri itu penting banget teman-teman. Dikarenakan di saat kita sudah mempersiapkan semuanya tapi kita tidak percaya diri, sama aja bohong. Kenapa saya bilang bohong? Ya gimana kita mau ngomong di depan sedangkan kita aja nggak percaya diri gitu. Jadi teman-teman, untuk semuanya yang mungkin lihat video saya ini, pokoknya teman-teman kalian harus sering-sering berlatih, belajar, terus mengasah kemampuan juga, mempersiapkan. Pokoknya kayak kalau ada kesempatan gas aja teman-teman, suruh jadi MC gas, pokoknya, karena jam terbang juga mempengaruhi teman-teman. Dan yang terakhir, pokoknya percaya diri terus ya teman-teman, karena semuanya itu dimulai dari kebiasaan kita, dimana kalau kebiasaan kita baik akan berujung semuanya baik. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.